dipastikan seimbang terfungsikan. Mengingat selain fungsi-fungsi dakwah, mereka pun dituntut akan fungsi-fungsi dari kafaah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di program Melipir kibir. Udah fix ya? Iya, bisa. Ini beneran kembali. Jadi kan kemarin kita sudah episode perdana dan alhamdulillah kita masih lanjut ke episode kedua. Semoga istiqomah. Karena sponsornya lanjut. Sponsor lanjut. Gimana kabar sedulur-sedulur sekalian? Masih sehat? Masih apa ya? Masih sejahtera. Sejahtera. Dan PKS Iya, ya kan. Jadi harus sejahtera dan yang penting sih tetap ini ya, menjaga kesehatan, meningkatkan imun gitu kan. Banyak orang sekarang menjaga kesehatan itu dengan berbagai jenis olahraga. Ya, ada yang workout di rumah. Workout itu paling murah ya, gampang gitu kan, iso karo ngangkat galon ya. Iya, terus apa namanya? Beres-beres rumah itu bisa itu workout ngepel, ngangkat paling beras. berat sih nyuci menurut saya. Itu kan, Benar. Kan rasanya kalau habis nyuci itu ada Iya, Deddy Kobuzer lah langsung berasa badan rasanya tuh gitu kan. Kayak Terus gedor, iya. smart people rasanya gitu. Iya. Dan juga ada yang lagi tren itu sekarang sepedahan. Sepeda statis. Sepeda statis. Itu kayak gimana? Yang di rumah, yang gini-gini aja. Maaf ya. Gak kemana-mana. Yang gak ada rodanya ya. Iya, ada rodanya. Roda statis tapi iya, gak jalan. jalan. Sampungan sekali saya. Itu yang lagi rame sepeda ya. Sepeda. Misalnya yang sepeda yang lagi rame itu kemarin itu sepeda lipat. Sepeda lipat. Nah. Sebenarnya tren sepeda lipat itu kalau nggak salah sebelum masa pandemi. Ya, karena betul. Ada sepeda fiksi juga ya. Fiksi pernah dulu itu dulu sepeda fiksi itu sepeda agak menyusahkan sih ya. Jadi dia itu digenjotnya itu nggak bisa lost siapa ya? Lost doll. Nggak bisa lost doll itu. Jadi kalau misalnya sepeda biasa kalau nggak mau genjot itu bisa habis banter genjot dilepas itu masih bisa ya. Ini masih lepas genjotannya. Kalau fiksi nggak bisa. Kalau di apa namanya udah kenceng nih genjot, pedalnya ikut terus. Pedalnya itu ikut terus. Jadi kalau mau buat ngerem juga bisa pedalnya. Kalau ini nggak bisa. Sepeda itu sepeda fiksi. Sekarang tuh lagi rame juga sepeda mahal-mahal. Salah satunya Brompton ya. Brompton itu sepeda sih. Mungkin Lamborghini sepeda ya. Sebenarnya ada. Saya nggak tahu sih soalnya. Bukan. Sebenarnya ada sepeda yang lebih mahal. Cuma banyak orang yang nggak tahu. Itu ada. Apa nih? Coba cari. Enggak. Cuma banyak orang yang nggak tahu. Sepeda itu ada yang namanya F10, F12. Wah itu harganya. Sepedanya seharga Avanza. Berarti nek kesel iso bonceng papat gue. 6 dong. 6 ya. Avanza 6. Bukan kayak. Jadi itu sepeda katanya enteng banget gitu loh. Jadi kayak misalnya kita pakai sepeda tapi kayak nggak pakai sepeda. Gimana sih? Mending nggak pakai sepeda ya. Ya kita beli baju tapi rasanya nggak pakai baju. Kayak ibu-ibu atau mbak-mbak nih beli lipstik serasa tanpa lipstik. Enggak usah beli lipstik. Iya benar. Jadi sepeda yang mahal-mahal itu ngapain kan? Ya banyak pakai sepeda kayak kerasa terbang harusnya karena bahan semuanya itu dari karbon. Enteng ya. Itu yang mahal banget. Tapi memang yang lagi viral kemarin adalah sepeda mahal ini. Bukan yang FF atau VV atau apa ada gitu lah. beberapa kok ya bukan komunitas kita nggak tahu ya karena nggak jelas sekarang itu banyak perkumpulan orang naik sepeda dan berbondong-bondong cuman dikeluhkan juga oleh para pesepeda lama karena yang ramai terutama di Jateng nih ada beberapa berita di Jawa Tengah ya, maksudnya beberapa cerita itu yang ramai di sosmed. Yang pertama itu ada yang masuk kafe. Nah iya itu. Apa iki sepedane iki iso melu ngopi apa piye? itu sempat ramai itu perbincangan. Katanya kan kalau Brompton boleh masuk ini. Sebenarnya kalau sepeda lipat boleh masuk ke kafe. Tapi dilipat. Apa gunanya beli sepeda lipat tapi nggak dilipat? Itu sepeda biasa. Kalau sepeda biasa taruh luar aja. Kalau mau dilipat itu kenapa? Enggak, ini balik lagi ke tren sebelum pandemi. Sebenarnya sepeda lipat itu ramai karena misalnya nih berangkat ke kantor, back to work, baliknya udah capek. Daripada ngejot lagi, dilempit, masuk ke KRL, masuk ke busway gitu loh. Jadi walaupun kita sepedanya itu nggak ditinggal gitu loh. Jadi bisa dibawa pulang. Ya, mungkin nanti biar lebih simpel ada teknologi yang selipatnya bisa masukin saku. Iya, itu kan? Mungkin nanti nunggu kayak Dragon Ball tuh pakai kapsul dilempar. Cuma ya itu kalau misalnya dilempit nggak apa-apa karena ya memang udah kayak tas koper aja gitu loh. Cuma kalau dipakai masuk ke kafe, maaf nih, yang lainnya lagi makan, dikira kayak trek balap apa gimana? Kan enggak. Tapi kita nggak tahu juga jajan sepedanya itu ternyata ikut ngerokok, ikut makan, ikut kan pesen. Siapa tahu bisa
maksudnya bisa kayak kuda lumping gitu. Karena mahal ya. Mahal. Iya benar. Kan kita nggak tahu bisa jadi bisa berak ya kan. Enggak dong. Itu lewatnya mana? Kayak Tamagotchi. Iya bisa. Iya, Bisa jadi. Barangkali. Yang kedua ada cerita apa? Ada lagi yang ini. Viral. Nanti ini video tayang ya. Iya. Tayangkan. Nih tiba-tiba nih. Ini di Tegal atau di mana? Saya juga kurang tahu tepatnya Brebes atau Tegal. Pokoknya ngapak ya. Ngapak, aliran ngapak itu. Nggak tahu Brebes, Tegal, Cilacap, Purwokerto atau mana. Yang pasti ada sepeda yang berabas lampu merah. Berabas sih. Menerobos. Lampu merah. Jadi runtung-runtung ngono kae apa sih ya? Jejeran, banyak jejeran. Udah kayak pawai, hampir kayak pawai. Ya. Terus lampu merah. Kalau misalnya itu lampu merah sepi sih nggak apa-apa. Cuma yang kalau di video itu kalau nggak salah ada mobil yang sampai harus berhenti nungguin itu. Padahal ini lagi hijau mobilnya. Nah, setahu saya itu kan sepeda itu, saya juga nggak dapat dari sosmed kan. Jadi sepeda itu kan memang geraknya lambat ya. Iya. Jadi bagusnya memang nggak berjejeran karena itu akan mengganggu lalu lintas. Jadi bagusnya kalau mau jejer kayak antri itu. Iya benar. Memanjang terus di samping. Ya mungkin karena memang di pemerintah juga kan belum banyak yang menyediakan jalur sepeda tapi benar. Minimal sambil menunggu ya kan, sambil ya barangkali dewan kita ya dewan PKS bisa mengusahakan kan bisa tetap mengikuti tata tertib atau tidak merugikan orang lain lah. Iya gitu. Ya kita semua kalau kemarin sih memang ada yang ngomong ini mungkin yang pengendara sepeda motor ada yang ngomong bahwa loh sepeda kan nggak bayar pajak kendaraan gitu lah. Ini juga kita harus mengklarifikasi bahwa pengguna sepeda itu juga mereka walaupun nggak bayar pajak kendaraan, mereka kan bayar pajak yang lain dan mereka sah-sah aja sebenarnya pakai jalan, cuma ada etikanya. Iya. Ini buat pesepeda yang lain juga, maksudnya karena sepeda itu kan nggak secepat motor atau mobil, kalau bisa jangan di tengah-tengah lah. Bukan kita tidak menghargai, maksudnya cuma itu kan yang lain lebih cepat gitu loh. Kalau yang lambat kita sebagai aturan standar atau tertulis atau tidak tertulis, kalau yang lambat itu di pinggir, di kiri gitu loh. Jangan menghalangi yang makanya kenapa kalau kita mau cepat kan di lajur kanan. Nah, kalau lambat di kiri. Nah, terus ada lagi yang lagi viral tuh. Asim aja cerita. Kalau nggak salah di Semarang ini kan ada penyeberangan baru di daerah Pandanaran. Oh iya, itu yang kayak jembatannya kayak ala-ala di Jakarta, kayak yang mau ke GBK. Yang sempat viral kalau nggak salah di Jakarta. Gitu. Cuma kalau di Semarang viral nggak sih? Kayaknya lumayan lah buat foto-foto itu asik soalnya. Ada liftnya soalnya. Oh iya buat naik ke atas ya. Lift. Jadi kita parkir. Jadi itu jembatan kan digunakan untuk parkir motor untuk oleh parkir ini ya, parkir Pandanaran. Parkir sentral ya. Sentral. Iya. Jadi karena kan Pandanaran itu dikenal macet karena orang belanja oleh-oleh di situ dan jalannya sempit. Nah, dibuatkanlah oleh pemerintah Kota Semarang itu jembatan parkir tidak sempit. Nah, malah ternyata ada yang sepedahan di situ. Nah, ini jembatan ini untuk jalan orang. Nih, maaf nih harusnya kalau misalnya membuat jalan orang ya buat jalan orang aja. Tapi kan ada orangnya. Iya, kalau sepedanya nggak usah dijalanin. Ditenteng aja kalau emang itu sepeda lempit lagi. Sepeda lipat. Apalagi kalau yang ternyata bukan sepeda lipat. Digunting. Enggak dong. Dan tren sepeda ini kan akhirnya jadi gaya hidup baru ya. New normal itu jadi gaya hidup baru. Dan sampai-sampai karena ramainya orang naik sepeda, ini ada yang ngincer nih ya kan. Lo tahu di tweet di Dijen Pajak. Oh iya benar. Jadi di Dijen Pajak nge-tweet kok rame ya orang pakai sepeda. Iya, ini kayak aware terus tiba-tiba ada berita bahwa Dirjen Pajak mengincar pajak kendaraan lagi pajak sepeda. Iya. Ini harusnya sih kalau misalnya kita menganut saya akuntansi ya, kan ada pajak penghasilan aja, pajak pertambahan nilai. Sepeda itu sudah pasti kena pajak pertambahan nilai minimal 10% kalau setiap beli. Ya kalau misalnya ngomong pajak, harusnya sepeda udah kena pajak, mau ditambahin pajak apa lagi? Tapi kan kita harus tahu juga rencananya sepeda yang kayak gimana. Yang kasihan tukang pentol dong. Iya, nanti sepedanya kena kan kasihan ya. Iya. Kita lagi belanja pentol dikasih ini bon. Oh iya, pajak pertambahan pajak kan iya enggak kayak di restoran kan lucu kan. Iya, benar. Bo, pentolnya 1.000 bo. Iya, 1.100 kan. Iya benar. Kasihan anak-anak SD. Iya. Agak repot ya kalau masalahnya ada kalau di dagangan-dagaan itu ada yang harganya 250. Iya. Itu nanti perkalian ini kan rumit. Jadi 1.135 kan enggak lucu gitu. Ya lucu sih cuma bayarnya gimana gitu loh. Kembaliannya gimana. Ini kembali lagi nanti kita pemerintah ya dan kita juga mungkin bisa tulis komentar ya. Teman-teman semua terus semua setuju enggak dengan
pajak sepeda gitu. Kalau saya Anwar, saya takut. saya sih ya antara setuju ya nggak setuju karena gini sebenarnya ada saya belum mengkaji soalnya dan belum baca. Ada yang lucu, maksudnya ini termasuk saya. Sekarang kan saya nggak pakai sepeda kan. Maksudnya sekarang udah nggak punya sepeda untuk dipakai harian. Dulu waktu saya SD, waktu saya naik sepeda, yang teman-teman lain naik angkot, naik becak. Sekarang giliran saya naik motor. Kenapa mereka naik sepeda? Dengki kita tuh nggak sampai. Iya. Jangan-jangan mereka emang nggak mau temenan sama kita. Iya. Mereka nya nggak mau. Itu guyonan sih, itu guyonan. Ini sekarang udah pakai motor, udah kita pakai sepeda. Kayaknya enggak sih, cuma emang ini kita lagi kurang tren aja. Saya nggak ngikutin tren maksudnya. Mungkin ada keinginan. Sebenarnya ya ada keinginan buat bersepeda, tapi sekarang harganya masya Allah, sepeda harganya melangit. Bisa buat mahar. Bisa. Saya udah sih buat mahar. Enggak dong. Bisa buat nikahan. Nah itu dia tadi segmen ke-1 dan ke-2 yang tercampur melebur gitu ya, pembukaan dan juga baca berita yang lagi ramai sekarang gitu. Dan kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Oke, kita balik lagi ke segmen kita, segmen ketiga yaitu tentang pembacaan berita PKS. Dari PKS. Berita pertama ada dari fraksi PKS DPR RI, monggo Mas Anwar bisa dibacakan. Jadi pekan ini kan ada Hari Bayangkara di tanggal 1 Juli 2020 dan ngomong-ngomong Hari Bayangkara, apa lagi? Gak lucu lagi, gak lucu ini. Ternyata kan PKS tuh punya anggota DPR RI, wakil rakyat yang berasal dari kepolisian ya sebelumnya ya. Jadi mantan kepolisian kalau nggak salah mantan Wakapolri tahun 2004 sampai 2006, namanya Pak Adang Darujatun. Nah Pak Adang Darujatun dan mewakili PKS ya, jadi mengucapkan selamat Hari Bayangkara dan semoga ke depan negara Republik Indonesia semakin profesional dalam menjaga keamanan dan kestabilan dari keamanan negara, dan juga mengapresiasi penuh terhadap peran salah satunya ya, peran polisi atau Polri apa ini ya, peran Bayangkara Polri dalam menjaga atau mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi PSBB ya. Terutama Jakarta ya, kemarin PSBB itu diterjunkan juga pihak kepolisian. Karena tambah polisi ya, PSBB ini agak longgar. Maksudnya gimana ya, mereka yang menjaga supaya aturan PSBB ini berlaku dengan baik. Iya. Kemarin misalnya kayak di Semarang juga ada sosialisasi dari pemerintah itu dikawal sama polisi. Jadi saya pernah makan waktu mau beli makan di warung gitu, lagi ada sosialisasi ditemani sama polisi supaya masyarakat sadar. Kadang-kadang kalau misalnya yang datang bukan polisi ya tidak didengarkan. Iya. Tapi dengan adanya polisi siapa gitu. Kadang suka pakai seragaman yang itu lebih didengar oleh masyarakat. Tapi di sini ada catatan juga, bukan catatan sih. Ada keyakinan dari dari Pak Adang ini bahwasannya Polri dan mayoritas jajarannya harus berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi. Jadi karena memang Polri itu netral ya, netral dan juga intinya harus menjaga nama baiknya di mata masyarakat gitu. Jadi harus membenahkan semua oknum-oknum. Pasti ya semua lembaga ada oknum yang mencoreng nama baik lembaganya. Nah ini di Polri juga harus ditertibkan ya, gitu, dibenahi lah gitu. Dan ini harapannya agar Polri semakin profesional terutama dalam memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, selamat ulang tahun buat Polri. Semakin jaya. Tugasmu mengayomi. Semakin mengayomi, semakin profesional. Okay. Mantap Polri. Oke, berita selanjutnya datang dari PKS Jawa Tengah. Kita habis melaunching program baru. Namanya Podcastnya PKS. Jadi, ada segmen baru ya. Ini kan ada 2 berarti ya yang diterbitkan oleh PKS Jawa Tengah. Selain Melipir ini ada Podcastnya PKS. Podcastnya PKS. Nanti bisa podcast. Nanti bisa dilihat di YouTube PKS Jawa Tengah. Nanti linknya juga mungkin kita kasih di kolom komen. Itu apa? Podcast itu podcast tapi dari sudut pandang kita pengen mengeksplor misalnya nanti narasumber itu gimana sih sudut pandangnya tentang Indonesia atau tentang PKS isu tertentu atau mungkin juga pribadinya. Iya, pribadi mereka
atau cara mereka memandang PKS. Mungkin nanti kita akan mengundang teman-teman siapapun yang mau mungkin sharing, bercerita tentang kehidupannya, bercerita tentang pengalamannya sambil memberikan pandangan tentang PKS. Barangkali ada teman-teman yang berminat, yuk ngobrol kita di podcast itu. Barangkali juga ada yang kepo dengan PKS ya, ada yang bunci ya boleh, haters silakan datang. PKS tuh pengen nyoblos gitu kan. Bunci banget. Nah, itu enggak apa-apa, bisa menanyakan. Boleh. Dan kita pun butuh tahu loh kenapa orang enggak suka sama PKS itu. Salah satu yang pengen kita ulik juga supaya kita kan? Membenahi diri. Kita membenahi diri karena supaya memang namanya partai itu nggak ada yang sempurna ya. Gitu. Jadi kesalahannya lagi. Dan tujuan dari podcast ini diadakan adalah untuk AdSense. Jelas. Ayo ditonton biar view-nya tinggi. Biar krunya juga dapat. Biar kita makan lebih kenyang. Biar kita makannya lebih variasi. Begadang-begadang. Iya benar. Ditemani oleh yang bergizi. Jadi bukan berarti nggak mau dapat pahala ya, kita dapat pahala, dapat uang juga. Iya benar. Berlomba-lomba dalam kebaikan kan harus ada baiknya. Iya. Oke, berita selanjutnya ini berita duka dari PKS. Dari PKS. Secara keseluruhan bukan Jawa Tengah saja, PKS. Dan mungkin kalau menurut kami ini berita besar juga karena dan cukup mengejutkan. Mengejutkan. Tidak ada angin ya. Iya, nggak ada berita-berita kan biasanya sudah ada apa gitu. Cuma ini memang mengagetkan jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera secara keseluruhan di Indonesia, yaitu adalah pendiri sekaligus ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera periode 2004 sampai 2015. 2005 sampai 2015 Ustadz Kiai Haji Hilmi Aminuddin meninggal dunia mendahului kita semua. Beliau meninggal pada Selasa 30 Juni 2020 di Rumah Sakit Santosa Bandung, Jawa Barat. Ya berita yang cukup mengejutkan ya, karena Ustadz ini juga termasuk tokoh senior, tokoh yang sudah malang melintang di kancah dakwah dan perpolitikan, dan yang termasuk salah satu punggawa apa istilahnya, sosok Ustadz guru yang membesarkan PKS. Beliau ini pendiri awal, benar-benar pendiri yang termasuk orang-orang pertama yang sebelum menjadi nama PKS waktu masih PK, terus apa namanya ya, beliau termasuk kalau menurut kita menyebutnya bisa dibilang guru bangsa karena dialah sosok guru yang mengajarkan hingga PKS menjadi sebesar ini. Maksudnya dari Sabang sampai Merauke. Untuk kader-kader PKS ini sangat berkesan ya, maksudnya sama dihormati. Ya, beliau itu mungkin sangat melekat dan ada di hati teman-teman di kader PKS. Beliaulah yang memberikan semangat, taujih-taujihnya, nasihat-nasihatnya sering didengarkan oleh kader PKS mungkin yang mungkin sekarang merasa sangat hilang. Dan yang agak berat itu karena dengan adanya pandemi itu kita tidak bisa melakukan ziarah langsung atau takziah langsung ke tempat Ustadz Hilmi. Dan PKS Jateng juga habis kalau nggak salah tahun lalu, setahun atau 2 tahun lalu saya lupa, itu berkunjung sempat. Ini ada fotonya nih, beberapa foto kunjungan beberapa teman-teman memorable kita Jateng dengan Kiai Haji Hilmi Aminuddin di Lembang. Oke ya, itu dengan sepeninggalan Ustadz Hilmi ya, mungkin ini kader sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Dan kalau kita bicara Ustadz Hilmi, ada banyak cerita inspiratif yang mungkin mengena di masyarakat. Ya kan? Mungkin Anwar pernah dengar cerita atau punya cerita? Pernah banget. Jadi di Bandung itu, ini yang paling saya ingat ya, cerita di Bandung itu saya dengar cerita ada jalan yang dinamain Jalan PKS. Tapi secara nggak resmi. Oh, tapi nama tagline-nya apa namanya? Pelangnya sih saya nggak lihat ya. Cuman warga di sana tuh pernah juga saya pernah lewat juga. Jadi dibilang, ini Jalan PKS nih gitu warga-warga. Itu karena waktu itu kan daerah perbatasan. Beliau yang bangun jalannya. Ini rasa umum yang bangunnya juga. Itu intinya tuh dilema kan. Kadang perbatasan kan mau mengadunya ke Pemkot atau Pemkab gitu-gitu. Ya. Jadi beberapa kali mungkin tidak terakomodir gitu, atau mungkin juga yang nggak tahu ya intinya bagaimana. Intinya jalannya itu rusak, masih batu-batu gitu, yang aspalnya juga bolong-bolong, intinya nggak nyaman sekali untuk aktivitas warga. Sama Ustadz Hilmi dibangunkan jalan, di aspal, diperbaiki gitu. Lumayan panjang sih,
jalannya, makanya maksudnya kalau cuman aspal 2 meter gitu kan nggak mungkin ya, atau paling cuma 50 meter kayaknya enggak lebih nggak lebih, itu lebih, makanya sampai dia namanya jalan PKS kan saat ini. Salah satu dakwanya beliau kan dengan cara seperti itu gitu, dakwah harta, jadi beliau udah mengorbankan harta, tenaga, ilmu, pemikiran gitu, dan ya semoga Allah tempatkan Ustadz Hilmi di tempat terbaik di sisinya ya, di surganya gitu. Ya bersyukur yang terakhir-terakhir masih bisa berada di dekat beliau, mungkin Ya, orang-orang terdekatnya. Memang kita pernah dengar bahwa ya beliau memang sudah sakit lama, cuma meninggalnya beliau yang sekarang ini terasa mendadak sekali, karena tidak ada cerita masuk rumah sakit dulu atau apa, tiba-tiba ada. Ya, kaget sih ya kan. Ya, benar-benar di siang bolong, siang-siang saya dapat ini. Tiba-tiba ada berita itu. Saya sih malah lebih tahunya ada di sosmed tiba-tiba. Siapa Ustadz Salim Afillah apa siapa itu udah posting duluan. Nah, dan untuk cerita panjang tentang Ustadz Hilmi mungkin ada di talkshow sebelumnya ya, yang udah kita live di podcast. Nah, teman-teman yang belum nonton nanti ada di link deskripsi di bawah kita kasih. Ya mungkin itu cerita-cerita inspiratif yang bisa disampaikan dan dikenang. Semoga amal ibadah beliau Ustadz Hilmi Aminuddin dan beserta legasinya, entah apapun amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman itu bisa membawa beliau mendapatkan surga terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin raganya sudah pergi beliau ya, jiwa dan raganya yang bisa kita teruskan adalah semangat dan perjuangan beliau. Ya mungkin itu cerita dari kita kali ini. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk memberikan Al-Fatihah terakhir untuk beliau. Lahul Fatihah. Itu mungkin sesi terakhir, dan mungkin agak sendu karena memang beritanya sungguh mengagetkan untuk kita semua. Mungkin itu ada yang jangan lupa terus dukung acara kita, channel kita, di subscribe, di like juga, like, share, komen pokoknya ya, dibagikan ke saudara-saudara, teman-teman, ibu dan bapak dan sebagainya. Ya dukung terus ya acara kita ya, biar supaya kita masih bisa tetap mengabarkan berita-berita yang ada di PKS. Oke. Supaya teman-teman tahu. Oke, itu aja mungkin. Like, comment, subscribe. Kayak akun sebelah. Oh iya deh. Itu mungkin dari kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.